Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Oktaviani Dewi dari Prodi Sistem Informasi B 2016. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan sebuah kasus. Nah, ini berikut adalah kasusnya. Di sini kita diminta untuk mencari FVB atau faktor persekutuan terbesar dari sebuah nilai yang dimasukkan melalui piranti input dengan menampilkan deret nilai faktornya. Langsung saja kita buka dulu aplikasinya. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita masukkan terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan dua jenis file header, yaitu stdio.h dan yang kedua yaitu conio.h. Nah, selain itu juga saya menggunakan statement define Nah, define di sini yaitu untuk mensubstitusikan suatu teks program. Nah, maksimalnya itu adalah 100. Selanjutnya kita masukkan function yaitu Nah, ini maksudnya itu in cari faktor. In cari faktor ini masuk ke nama fungsinya, dan in array ini adalah parameternya. Yang kedua yaitu function yang kedua adalah ini adalah function kedua yaitu function FPB atau faktor persekutuan terbesar. Selanjutnya kita masukkan main. Nah, main di sini maksudnya adalah sebagai fungsi utama dari sebuah program. Tanpa adanya main, maka program tidak akan dapat dijalankan. Kemudian kita masukkan kurung awal buka yaitu tanda dimulai sebuah program. Nah, kita masukkan statement-statement atau perintah yang akan kita gunakan. Kita masukkan tipe data variabelnya. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Untuk variabel bil1, bil2, ft1, max, ft2, max, fpb, dan i. Nah, ini adalah ft1 ini dan ft2 ini termasuk tipe data termasuk array, karena ft di sini adalah nama arraynya dan max ini adalah
elemen arraynya. Selanjutnya yaitu kita masukkan printf karena di dalam kasus ini kita diminta untuk mencari faktor persekutuan terbesar, maka yang tepat untuk judulnya yaitu adalah program untuk mencari EPB. Kemudian kita masukkan lagi printf masukkan kembali printf kemudian scanf Nah, karena di sini kita menggunakan file header studio.h, maka printf dan scanf ini adalah sebagai fungsi keluaran untuk masukkan bil 1 dan yang akan diproses oleh scanf yaitu fungsi masukkan, yaitu dengan rumus yaitu %d. Begitupun dengan bil kedua, kita gunakan fungsi keluaran printf yang akan diproses oleh fungsi keluaran fungsi masukkan scanf Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan fungsi yaitu cari faktor untuk mencari faktor dari bil 1 dan ft1. Cari faktor yang kedua yaitu untuk bil 2 dan ft2. Kemudian kita masukkan fungsi keluaran yaitu \n, yaitu fungsinya untuk membuat baris baru maka faktor dari %d, bil 1. Nah, maksudnya di sini adalah faktor dari bilangan 1 akan diproses oleh %d dari bilangan 1.
Selanjutnya kita masukkan fungsi atau instruksi perulangan for, yaitu for i sama dengan 0, jadi adalah maksudnya nilai i adalah 0, kemudian i kurang dari bil 1 maksudnya adalah ini sebagai pembatas nilai akhir, dan increment i maksudnya adalah di mana nilai i ini akan ditambah sampai nilai i terpenuhi dan mencapai batas akhir nilai i. Kemudian kita masukkan kurung kurawal buka. Di sini juga saya menggunakan struktur if else, di mana jika ft1 i, yaitu ini sebagai nama array dan ini elemen array-nya, tidak sama dengan 0, maka proses yang akan dijalankan atau pernyataan yang akan dijalankan adalah printf Tetapi, jika kondisi pertama ini salah, bernilai salah, maka pernyataan yang akan dikerjakan adalah else yang akan menjalankan pernyataan break, yaitu berfungsi untuk keluar dari struktur loop. Sedangkan pada kondisi kedua, nah sebelumnya kita masukkan dulu printf untuk membuat baris baru. Kita masukkan printf untuk mencari faktor dari bilangan kedua. Nah, kita masukkan instruksi perulangan for, yaitu for i sama dengan 0, yaitu sebagai i nilai awalnya adalah 0, kemudian i kurang dari bil 2 adalah sebagai pembatas nilai akhir, dan increment i yaitu dimana nilai ini akan terus bertambah, terus menambahkan sampai nilai ini mencapai batas nilai akhir dari i. Kemudian kita masukkan kurung kurawal buka. Nah, barulah di sini kita masukkan struktur if else, di mana jika kondisi pertama bernilai benar, maka pernyataan akan terus dilakukan. Tetapi jika kondisi pertama bernilai salah, maka pernyataan kedua yang akan dijalankan atau pernyataan lain yang akan dijalankan. Nah, kita masukkan jika ft2 dengan array i tidak sama dengan 0, maka proses yang akan dijalankan adalah printf
Nah, tetapi jika kondisi pertama bernilai salah, maka else yang akan dijalankan dengan menjalankan pernyataan break. Nah, setelah itu kita masukkan rumus FPB. Untuk mencari FPB sama dengan FPB itu dengan untuk variabel ft1 dan ft2. Kemudian yang akan disimpan dalam fungsi keluaran yaitu printf \n fpb dari Nah, %d yang ini adalah untuk bilangan pertama dan %d yang ini adalah untuk bilangan kedua. Nah, %d yang ini adalah hasil dari rumus ini. Yang akan diproses oleh bil 1, bil 2, dan FPB. Setelah itu kita masukkan printf untuk membuat baris baru, yaitu dengan menggunakan \n. Tidak lupa juga kurung kurawal tutup. Nah, setelah itu kita masukkan function yaitu in cari faktor untuk in A dan in B dengan elemen array. Masukkan kurung kurawal buka. Kita masukkan tipe data integer untuk variabel i dan j sama dengan 0. Kemudian kita masukkan instruksi perulangan for, yaitu for i sama dengan 1, di mana nilai i adalah 1 dan i kurang dari sama dengan a, yaitu sebagai pembatas nilai akhir, dan increment i di mana i akan melakukan penambahan sampai batas i mencapai nilai akhir. Kemudian kita masukkan struktur if else, di mana jika a persen i sama dengan 0, maka proses atau rumus yang akan dijalankan adalah B Nah, B di sini sebagai nama array, J di sini sebagai elemen array, dan I ini sebagai variabel I. Nah, kemudian J++ yaitu increment dari J. Nah, tetapi jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka else yang akan dijalankan. Else yang akan dijalankan dan menjalankan pernyataan kedua, yaitu B Y sama dengan 0. Nah, setelah itu kita masukkan
function untuk mencari FVB dengan variabel integer A dan integer B. Nah, di sini pun sama dengan tadi, function pertama yaitu untuk mencari nilai faktor. Nah, di sini juga saya menggunakan instruksi for dan struktur if else. Nah, yang pertama kita masukkan tipe data integer untuk variabel i, j, dan temp sama dengan 0. Nah, temp di sini adalah sebagai penampung variabel sementara. Nah, setelah itu kita masukkan instruksi for atau perulangan, yaitu i sama dengan 0, di mana nilai awal i adalah 0, kemudian i kurang dari max, yaitu maksudnya adalah pembatas dari nilai akhir, dan increment i ini adalah untuk menambahkan i sampai mencapai batas nilai akhir dari i. Nah, kemudian kita masukkan struktur if else. Nah, di mana jika a, yaitu a sebagai nama array dan i itu sebagai elemen array tidak sama dengan 0, maka proses yang akan dijalankan yaitu perulangan for. Nah, di mana j sama dengan 0, j kurang dari max, dan increment j. Nah, kemudian kita masukkan kembali struktur if, yaitu jika b, yaitu dengan elemen arraynya j tidak sama dengan 0, dan jika a dengan elemen arraynya i sama dengan b dengan elemen arraynya j, dan jika TMP kurang dari b dengan nilai atau elemen arraynya j berkondisi benar, maka atau bernilai benar, maka proses yang akan dijalankan adalah TMP sama dengan a dengan elemen arraynya yaitu i. Tetapi jika kondisi ini tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka else di sini yang akan menjalankan pernyataan kedua yaitu break. Di mana break itu adalah sebagai fungsi untuk keluar dari struktur loop. Nah, setelah itu karena di sini saya menggunakan file header conio.h, maka pada akhir program kita harus menambahkan get, yaitu berfungsi untuk menahan tampilan. Nah, kemudian kita masukkan return tmp, yaitu untuk mengembalikan nilai tmp. Dan tidak lupa juga kita masukkan kurung kurawal tutup, yaitu di mana tanda berakhirnya sebuah program. Nah, langsung saja kita lakukan pengujian terhadap program ini, ya semoga berhasil. Kita lakukan proses compile. Tidak ada error maupun warning, maka berarti sintak yang saya buat ini benar. Berarti kita close saja, kemudian kita lakukan proses running. Nah, karena tadi di soal kita diminta untuk mencari FVB dari sebuah nilai yang dimasukkan, berarti kita masukkan bilangan pertamanya yaitu misalnya 12, masukkan bilangan keduanya yaitu 24. Nah, maka faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan dari faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka FVB nya adalah, nah FVB dari 12 dan 24 adalah 12, karena di sini kita mencari nilai yang besar, yaitu antara 12 dan 24, yaitu nilai yang terbesar adalah 12 dan 12. Maka FVB dari 12 dan 24 adalah 12. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan pengucapan atau penjelasan.
pada sintak program dan penulisannya, dan tunggu penyelesaian studi kasus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.